Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah online GBI Siloam. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melakukannya dengan cara transfer ke BCA atas nama GBI Siloam. Bagi jemaat Tuhan yang hendak memberikan persembahan maupun perpuluhan dapat melalui transfer ke BCA atas nama GBI Siloam dengan nomor 566 056 5665. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami dan pikiran kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikannya, biarlah Tuhan yang menguduskan setiap kami untuk dapat layak masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat Tuhan yang kami rasakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di setiap langkah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui ibadah hari ini, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, dan setiap kami Tuhan Yesus dapat lebih semangat lagi maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyucikannya dan menguduskannya. Kami mau bawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Mari bawa hidupmu, bawa hati bersyukur kepadanya, karena Dia baik kepada kita. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, Katakan semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Haleluya. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Naikkan pujian ini kembali, haleluya. Bahwa Tuhan begitu baik buat kita. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Amin. pencipta segalanya. Mari kita datang dan sujud di hadapannya. Datang sujud di Yes. hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sang Haleluya. kekal. Musik dan Musik dan tarian, tarian. saudara-saudara. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati Mari kita angkat tangan kita. naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat jempol kita di Sebab hadapan. Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh. Sebab Tuhan Kau begitu baik bagi kami. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Dia baik. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Bapak terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih semua kasih setiamu, berkat-Mu tercurah bagi kami. Tak pernah berhenti, tak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan syukur-Mu. Ingatlah kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika kami lemah, Kau berikan kami kekuatan. Tuhan terima kasih Tuhan ketika kami susah, Kau menghiburkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap penghiburan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas kami. Tak pernah berhenti, tak pernah habis. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita lagi bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah bagi kami. Kasih-Mu terima kasih Tuhan di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kita kembalikan pujian dengan lebih bersyukur saudara-saudara, karena Tuhan sudah baik buat kita semua. Mari saudara, dengan hati yang lebih sungguh-sungguh kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya.
terangkat di hadapan-Mu ya Bapa. Buat hari yang Kami angkat tangan kami, tanda syukur kami kepadamu Tuhan. habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru. Dan tak Haleluya. pernah Pernah terlambat, terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku Kami naikkan syukur kami Tuhan. buat hari yang Kau Tak pernah beri. terlambat Tuhan, tak pernah habis dari hidup kami. Setiap hari selalu ada. Kasih Terima dan kasih. rahmat-Mu Selalu baru, selalu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi bawa hati di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih. Tak pernah habis Tuhan. Tak pernah habis kebaikan-Mu. Selalu ada setiap hari. Haleluya. Kami bawa sembah kami dengan sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku Amin. buat hari yang Kau Haleluya. habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah tak pernah terlambat Bapa. Amin. tertolong. Selalu tepat waktu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan untuk naikkan pujian ini. Naikkan syukur
setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, besar sembah Tuhan saudara, naikkan syukurmu saudara, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kasih-Nya menyelimuti engkau pada saat ini, rasakan kasih-Nya menjamah engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Ini kami datang menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kami. Kau sudah baik bagi kami, tak pernah terlambat, tak pernah habis kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bawa syukur-Mu, bawa syukur-Mu, bawa sembah-Mu. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau dalam ibadah kami hari ini. Terutama kami mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana kami dapat memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan Engkau berfirman. Firman-Mu itulah kekuatan kami, Firman-Mu itulah yang mengarahkan hidup kami. Firman-Mu lah yang membawa kami kepada keselamatan ya Tuhan. Firman-Mu yang melindungi kami dari berbagai peristiwa-peristiwa yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Itu sebabnya kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman, berkata-katalah Tuhan dan ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sangat bersyukur sebab kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik dari Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan kembali dan terutama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi panduan hidup kita sampai Yesus datang. Itu sebabnya kita sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan dan biarlah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita waspada. Ya, Tuhan Yesus selalu memberitahukan dan mengingatkan para pengikutnya kala itu dan juga kita hari-hari ini, mengingatkan kita supaya senantiasa waspada, supaya ketika Ia datang kita dapat berjumpa dan bersama-sama dengan Dia. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya sebelum lebih jauh saya bicara, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang terambil di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 5. Saya ulangi sekali lagi, Matius 24 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Kemudian saya juga mengajak kita, Bapak Ibu, membaca Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Demikian, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saya ulangi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan bacaan kita hari ini, saya akan berikan judul atau tema yang saya sampaikan hari ini, yaitu hati-hati jangan murtad. Hati-hati jangan murtad. Di dalam ayatnya yang ke-4 dari Matius pasal 24 tadi dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ini merupakan jawaban Tuhan Yesus ketika murid-muridnya menanyakan apa yang menjadi tanda kedatangan Yesus. Apa yang menjadi petunjuk yang dapat dipegang oleh
para pengikutnya kalau Yesus datang. Dan Yesus memberi petunjuk, yaitu bahwa akan datang para penyesat. Ya. Ayatnya yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan, salah satu tanda kedatangan Yesus adalah terjadinya murtad besar-besaran. Ya. Saudara akan mendengarkan orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku dengan bangga bahwa sebelumnya mereka adalah orang percaya kepada Kristus, tetapi kemudian mereka meninggalkan Kristus dengan berbagai alasan. Ya. Ada ya orang yang sebagai orang Kristen biasa, sebagai jemaat biasa, tetapi ada juga orang-orang yang mengaku sebagai orang yang berlatar belakang sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Dan bahkan mungkin ada juga yang sudah sempat sekolah teologi. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sudah mendengar hal-hal yang demikian. Ya. Ada yang benar dari berita-berita itu, tetapi ada juga berita-berita yang bohong. Artinya mereka mengaku berlatar belakang Kristen, tetapi sebenarnya bukan. Ya, itu juga terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa akan terjadi penyesatan, akan banyak orang yang murtad. Itu sebabnya diingatkan jangan sampai sesat. Nah, apakah arti kata sesat? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sesat itu diartikan sebagai salah jalan, keliru, atau menyimpang dari jalan kebenaran. Orang keliru menyimpang dari jalan kebenaran. Dan dalam iman Kristen, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Berarti kita menyadari, kita mengetahui bahwa jalan yang benar untuk masuk sorga, untuk hidup bersama dengan Kristus, untuk meninggalkan segala dunia ini, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, jalan satu-satunya adalah Yesus. Dan Yesus telah menjamin bahwa hanya melalui dialah orang akan diselamatkan. Dan murid-murid Yesus juga mengakui hal itu. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, murid-murid Yesus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan selain dari nama Yesus. Berarti Bapak Ibu menjadi tegas, jelas bahwa jalan kebenaran, jalan kehidupan itu adalah satu-satunya hanya melalui Yesus. Nah, kalau Yesus berkata akan ada terjadi penyesatan, berarti akan ada peristiwa-peristiwa di mana orang-orang yang sengaja menyesatkan. Ya, sengaja menyesatkan, membawa keluar dari jalan yang benar. Sehingga terjadi murtad besar-besaran. Dalam Matius pasal 24 ayat 10 saya bacakan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah terjadinya murtad besar-besaran. Akan semakin sering Bapak Ibu mendengarkan orang-orang yang seperti saya katakan tadi, orang mengaku sebelumnya Kristen, sebelumnya beriman kepada Yesus, tetapi kemudian mereka meninggalkan Yesus. Bahkan kemudian mereka menyerang Yesus, mereka menyerang kekristenan dan mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa terjadi penyesatan-penyesatan ini?
Mengapa terjadi penyesatan? Yang pertama, penyesatan terjadi karena umat Tuhan tidak mendapat petunjuk yang jelas tentang Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mendapatkan petunjuk yang jelas dan tegas tentang Kristus yang mereka yakini. Memang secara tradisi mereka adalah Kristen, secara turun-temurun mereka adalah keluarga Kristen, tetapi mereka tidak mendapatkan penegasan, mereka tidak mendapatkan petunjuk yang jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Mengapa Yesus dikatakan juru selamat? Ya, karena mereka tidak mendapatkan petunjuk itu, maka ketika mereka berjalan, maka mereka akan tersesat. Ya, mereka akan tersesat. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi kemurtadan? Ya, kenapa terjadi murtad dan mengapa begitu mudahnya orang-orang Kristen disesatkan? Yang kedua adalah karena tidak mengenal Allah dengan baik. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar dan lengkap tentang sesuatu itu, yaitu tentang Allah. Mereka tidak mendapatkan pengenalan yang baik dan benar tentang Allah. Di dalam Hosea pasal 4, Bapak Ibu saya akan bacakan. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi kenapa terjadi penyesatan? Mengapa ada orang-orang yang murtad? Karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak mengenal Kristus dengan benar. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Mengapa mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar? Alasannya salah satunya, ya. Yang pertama tadi, mereka tidak mendapatkan petunjuk yang jelas. Yang kedua, mereka juga tidak bersungguh-sungguh mempelajari tentang Tuhan. Mereka hanya berbangga bahwa mereka adalah seorang Kristen. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang begitu mudah disesatkan dan pada akhirnya mereka menjadi murtad? Jadi murtad itu artinya, Bapak Ibu, murtad itu artinya berbalik, ya, berbalik. Jadi berbaliknya itu berputar 180 derajat, itu murtad. Ya. Dan itu firman Tuhan sudah jelaskan bahwa akan terjadi murtad besar-besaran menjelang kedatangan Yesus. Itu sebabnya setiap anak Tuhan harus memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Di itu tadi kenapa orang begitu mudah disesatkan? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik. Mereka tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar serta lengkap tentang Tuhan. Tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Sehingga mereka begitu mudah disesatkan. Ya. Kalau kita memiliki pengetahuan tentang sesuatu, Bapak Ibu, pasti kita akan berpegang teguh. Kalau kita meyakini garam itu rasanya asin, maka apapun yang akan terjadi, kita akan mempertahankan bahwa garam itu asin. Dan tidak akan pernah terjadi bahwa garam itu menjadi manis. Ya. Yang ketiga, mengapa begitu mudahnya orang murtad? Di dalam Matius pasal 13, Matius 13 ayat 20 sampai 21, ini perumpamaan tentang penabur, ya, tentang seorang penabur. Ayat 20 dan 21 demikian.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi mengapa orang begitu mudah dimurtadkan? Mengapa begitu mudah orang Kristen dimurtadkan, disesatkan? Karena mereka tidak berakar di dalam Kristus. Mereka tidak berakar kuat di dalam Kristus. Ya. Mereka hanya berakar sedikit saja. Ya. Atau mereka hanya berakar itu tidak dalam. Karena mereka hanya dibangun, bertumbuh di dalam Kristus. Hanya sebatas hal-hal yang menyenangkan saja. Hal-hal yang menyukakan, hal-hal yang sebatas berkat-berkat lahiriah. Ya, berkat-berkat lahiriah, makanan, minuman, keuangan, hanya sebatas itu saja. Tetapi kalau sudah mereka mengalami penderitaan, mereka akan menganggap bahwa penderitaan itu bukan bagian anak Tuhan. Sebab ada pemahaman anak-anak Tuhan itu tidak boleh menderita. Mereka lupa firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, jangan mencurigai Tuhan kalau saudara mengalami kesulitan. Sebab menjadi orang percaya bukan berarti lepas dari persoalan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, siapakah penyesat itu? Nah, siapakah yang penyesat itu? Yang pasti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan ada dua pihak yang menjadi penyesat. Yang pertama ada internal, ada eksternal. Yang dari eksternal adalah orang-orang luar yang belum percaya kepada Yesus, tetapi mereka tahu, mereka mempelajari tentang Yesus, mereka mempelajari Alkitab, mereka mempelajari siapa Yesus itu, tetapi mereka tidak mengimaninya, mereka tidak percaya kepadanya, mereka tidak tunduk kepadanya. Mereka hanya mempelajari tentang Yesus dan mencari kelemahannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau manusia mencari kelemahan Tuhan. Ya, kalau manusia mencari kelemahan Tuhan, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian kalau internal, ya, mereka adalah ya orang-orang yang sebelumnya percaya Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19, Yohanes menyampaikan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi penyesat yang sebelumnya dari lingkungan orang-orang yang sudah mengenal Kristus, ya, yaitu orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Di dalam Matius pasal 7, mulai dari ayat 15, Bapak Ibu, sampai ayatnya yang ke-20, di sana Yesus menceritakan tentang penyesat-penyesat. Yaitu bahwa dari buahnya lah kamu tahu pohon itu baik atau tidak. Jadi dapat juga menjadi penyesat orang-orang yang tahu firman, menyampaikan firman, tetapi mereka tidak menghidupinya. Ada banyak orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak para pengkhotbah mungkin, para pembicara Alkitab, pembicara firman Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Tetapi
ternyata mereka tidak bersungguh-sungguh menjadi pelaku dari firman yang mereka beritakan itu. Dan ini juga termasuk orang-orang yang penyesat. Orang-orang ini adalah termasuk orang yang menyesatkan, yaitu orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mereka yang bicara tentang firman, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman itu. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak murtad? Yang pertama harus lakukan adalah berusahalah supaya jangan disesatkan. Ya memang kita harus berusaha supaya jangan disesatkan. Ya. Saya bacakan di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua untuk kita Bapak Ibu. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi supaya tidak disesatkan, di situ dikatakan berusahalah supaya kamu jangan disesatkan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Dan Yesus tadi mengatakan waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Artinya ada usaha dari kita. Kita harus berusaha untuk tidak disesatkan. Caranya yang pertama, tingkatkan pengenalan yang baik tentang Kristus. Kenali benar Kristus itu. Kenali dengan sungguh-sungguh siapa Yesus itu. Kenali dengan benar Kristus yang kita sembah. Sehingga kita tidak akan tergoda, kita tidak akan terkecoh, kita tidak akan disesatkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain datang dari luar. Di Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tingkatkan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Berusaha terus. Bagaimana caranya kita meningkatkan pengetahuan yang baik dan benar tentang firman? Baca Alkitab dengan benar. Selagi masih ada kesempatan untuk baca firman, baca Alkitab ini. Satu waktu akan tiba waktunya di mana kita tidak bisa membaca firman lagi. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah, ya. Sebab akan tiba waktunya di mana tidak akan ada lagi orang yang berkhotbah. Mungkin saudara akan bertemu dengan saya dan saudara akan meminta saya untuk membagikan firman Tuhan, untuk mengajar saudara dengan firman Tuhan. Tetapi pada saat itu saya akan berkata tidak. Sebab bekal firman Tuhan, jatah firman yang ada sekarang ini pada saya hanya cukup untuk saya. Itu akan terjadi. Akan terjadi kelaparan dan kehausan. Bukan lapar akan makanan, bukan haus akan air, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Itu sebabnya belajar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Yang kedua, tinggallah dalam penggembalaan, hidup dalam satu penggembalaan yang tetap. Jangan suka berpindah-pindah gereja. Tinggallah dalam sebuah penggembalaan. Penggembalaan di mana saudara mengalami pertumbuhan rohani. Penggembalaan di mana saudara di situ mengalami rohaninya bertumbuh. Jadi kita bergereja bukan supaya rame-rame, bukan. Tetapi bagaimana kita mengalami pertumbuhan iman. Jadi berusahalah meningkatkan pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan selagi ada. Hidup dalam penggembalaan. Dan kalau ada yang ragu-ragu, ada yang bingung, tanya kepada gembalamu. Jangan tanya kepada yang lain. Dan berdoalah untuk para gembalamu supaya mereka juga betul-betul mendapatkan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah hiduplah sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi di dalam Matius pasal 7 yang saya katakan tadi, di dalam ayatnya yang ke-20 itu dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengetahui pohon itu baik atau tidak. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya.
pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus waspada. Mari kita menghidupi firman ini. Hidupi firman ini, jangan hanya sekedar pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hanya sekedar mengetahui tetapi tidak melakukan, pengetahuan itu tidak akan menyelamatkan kita. Paulus berkata, pengetahuan kita terbatas. Ya, dan pengetahuan itu tidak menyelamatkan kalau tidak dilakukan. Jadi seberapa banyak pun saudara mengetahui firman Tuhan, menghafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara menghafalnya, saudara bisa mengajarkannya. Tetapi kalau saudara tidak menghidupinya, percayalah, firman yang engkau hafalkan, yang bicarakan itu, engkau tidak akan menyelamatkanmu. Tetapi akan menyelamatkan orang-orang yang mendengarkannya, yang mendengarkan pengajaranmu, dan mereka melakukannya. Mereka akan diselamatkan. Itu sebabnya mari kita mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 yang dia berkata, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar segala nubuatan ini. Kenapa? Dengan membaca dan dengan mendengar, kita mengenal Tuhan, kita mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Kemudian dilanjutkan, dan berbahagialah mereka yang melakukannya, sebab waktunya sudah dekat. Dan kalimat terakhir yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7, di situ dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi yang berbahagia bukan yang membaca lagi, bukan yang mendengar lagi, tetapi mereka yang melakukan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pahami, mereka melakukannya, maka mereka selamat. Itulah yang akan diselamatkan. Jadi lakukanlah firman Tuhan yang saudara ketahui. Mari kita menghidupi firman ini. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam karakter, dalam bahasa. Kita melakukannya. Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan kepada orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam kesucianmu, dalam kebenaranmu, dalam ketekunanmu, dalam kesetiaanmu. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan percaya kepada semua orang yang berkata, ya, ada jalan lain supaya selamat di luar Yesus. Atau mereka berkata, Yesus itu betul juru selamat. Tetapi ada cara lain supaya selamat, supaya sungguh-sungguh selamat. Ini yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, baik jemaat-jemaat Yahudi di berbagai tempat, baik yang ada di Roma, ya, maupun yang ada di Tesalonika, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perdebatan yang terjadi di dalam jemaat adalah karena orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, mereka berkata Yesus itu juru selamat. Tetapi supaya betul-betul sungguh-sungguh selamat, maka kamu harus mengikuti Taurat. Kamu harus melakukan tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi mereka mau mengatakan Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, jangan percaya kepada orang yang mengatakan bahwa ada jalan lain selain Yesus. Ya. Hanya Yesus jalan. Dan itu Yesus yakinkan, ya, seperti yang saya sudah katakan tadi di dalam Yohanes pasal 14 tadi, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita pegang. Dan murid-murid juga menyampaikan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat selain daripada nama Yesus saja. Ya. Jadi di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 12 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat.
Dan sejauh ini hanya Yesus yang berani menjamin masuk sorga hanya melalui Dia. Hanya Yesus yang berani berkata, hanya akulah jalan untuk ke sorga. Akulah kebenaran supaya masuk sorga. Dan ini yang harus kita pegang. Di dalam Wahyu dia berkata, apa yang ada padamu, peganglah itu. Ya. Apa yang ada padamu, peganglah itu. Di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ayat terakhir, Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada padamu sekarang ini? Kita memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Itu sebabnya mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak disesatkan oleh banyak pengajaran. Kami tidak disesatkan oleh orang-orang yang sepertinya bagian dari kami mengerti firman Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak menghidupi firman itu dan mereka tidak bersungguh-sungguh. Hari ini kami sangat bersyukur Engkau telah mengingatkan kami supaya kami waspada ya Tuhan. Sebab penyesatan besar-besaran akan terjadi dan orang-orang yang murtad juga akan semakin banyak terjadi. Kiranya kami tidak termasuk di antara orang-orang yang murtad itu Tuhan. Sebab kepada kami ada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami menghidupi firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang sedang mengikuti ibadah hari ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ini, biar kita sama-sama menyatukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami puji dan kami muliakan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami semua Tuhan, untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami semakin mencintai Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang daripadamu Bapa, agar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Roh Kudus mampukan kami, agar kami dapat semakin mencintai Tuhan. Hari-hari yang semakin sulit hari-hari ini Tuhan, menghadapi masa pandemi di bangsa kami ini Tuhan. Begitu banyak penderitaan permasalahan yang terjadi, banyak kesukaran yang kami alami Tuhan. Tapi kami percaya masih ada kasih Tuhan melawat kami, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada Tuhan dalam kehidupan kami dan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kuatkan kami semua kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan melawat dan memberkati. Kasih Tuhan terimpartasi bagi kami semua. Anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua. Perlindungan darah Yesus sempurna atas kami di dalam nama Yesus. Hari ini Bapak kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Mohon anugerah belas kasih Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan Yesus biarlah selama masa pandemi COVID-19 ini dan varian-variannya yang baru, biar itu tidak semakin berkembang ya Tuhan. Tapi mohon anugerah-Mu ya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, mereka yang terpapar COVID ini, yang ada di rumah-rumah sakit, yang isolasi mandiri di rumah atau dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan mohon anugerah-Mu lawat dan sembuhkanlah kami semua. Sembuhkan seluruh umat-Mu yang sakit Tuhan. Siapapun yang sedang sakit Tuhan, yang mengikuti ibadah hari ini
ini Tuhan melawat menjamah mereka, dan oleh kuasa kasih Tuhan mereka disembuhkan. Kami yakin masih ada mujizat, masih ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan, obat-obat yang dipakai, makanan, semua Tuhan. Tuhan menguduskan, menyucikan untuk menjadi sarana kesembuhan. Berkati para medis, para dokter, para perawat, semua relawan yang menangani COVID ini, Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka perlindungan yang daripada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati presiden kami, Bapak Jokowi yang kami kasihi. Berkati Bapak Presiden dan keluarga, Wakil Presiden, pemimpin-pemimpin bangsa kami, para menteri, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi presiden kami, beri kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Hikmat Tuhan yang diambil, keputusan apapun yang diambil selama masa PPKM ini, Tuhan memberikan hikmat. Ada terobosan, ada mujizat, ada kuasa, ada hikmat pertolongan surga turun bagi bangsa kami ini. Biarlah seluruh penduduk Indonesia harus menaati peraturan pemerintah. Semua bangsa ini Tuhan jamah, Tuhan lawat agar kami taat kepada pemerintah yang ada, karena pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Tuhan mengalirkan kuasa, Tuhan mengalirkan pimpinan hikmat melalui pikiran para pemimpin negeri kami Indonesia. Berkati bangsa kami angkat tangan kami, berkati bangsa kami. Biar belas kasih Tuhan turun atas Indonesia, shalom atas Indonesia, damai sejahtera atas negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Maluku sampai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati, bersihkan udara bangsa kami, kuduskan negeri kami bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, kami percaya pandemi ini membawa kami semakin mendekat kepada Tuhan, membawa kami semakin mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berikan keamanan, berikan kedamai sejahtera, berikan kesembuhan bagi bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan dapat keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Angkatlah kedua tanganmu dan aminkan setiap kebenaran firman Tuhan, dan jadilah kepadamu seperti imanmu. Angkat kedua tanganmu, arahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam persekutuan bersama Tuhan di dalam baitnya. Diberkatilah engkau dalam bersama keluargamu dimanapun engkau berada. Tuhan menjaga keluar masukmu di kota ini. Tuhan yang akan membuka jalan bagimu, mengkawali engkau dan menutup barisanmu dari orang yang bermaksud menjatuhkan engkau. Tuhan menaungi engkau siang maupun malam. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah cucu keturunanmu, diberkatilah masa depanmu, dan Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala bukan menjadi ekor, dan nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Turunlah atasmu sekalian anugerah melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawa berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Terima dan bawalah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amazing grace. Amen. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.